Hai teman-teman Gibeon Youth, mari kita menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Rinduku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Halo teman-teman Gibeon Youth, Happy Sunday. Bagaimana kabar kalian? Aku harap kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja dan penuh sukacita. Aku berdoa sukacita kita itu karena kita sadar bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita dan Dia telah menganugerahkan hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Jadi sukacita kita bukan berdasarkan keadaan yang kita alami di dunia ini, karena kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan di dunia ini hanyalah persiapan kehidupan kita nanti di kekekalan nanti. Amin teman-teman, masih semangat? Yuk kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Ambil waktu untuk tenangkan hati kita semua teman-teman. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan.
Engkau sudah mati di kayu salib Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mungkin keadaan gak selalu baik, tapi kami percaya Engkau selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kali ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu itu bukan jadi hanya informasi, tapi firman-Mu itu mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu baik. Bahkan Dia sudah ada sebelum segala ciptaan itu ada. Minggu lalu kita juga belajar istilah ex nihilo. Apa itu ex nihilo? Artinya adalah segala sesuatu tidak ada kecuali Tuhan itu sendiri yang ada sebelum Dia menciptakan segalanya. Nah, topik sermon hari ini adalah God's good people. Pada hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu begitu unik dan berbeda dengan ciptaan yang lain. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia atau menciptakan kita, itu segambar dan serupa dengannya. Amin. Sebelum masuk dalam topik ini lebih dalam, aku ingin sedikit menceritakan sebuah cerita tentang kisah nyata yang pernah ada di koran beberapa waktu lalu. Apa teman-teman yang melihat khotbah ini pernah baca koran? Mungkin aku rasa kita udah meninggalkan dan udah cukup jarang ya ketika kita melihat informasi dari media cetak, karena mungkin untuk mencari informasi dari media online lebih mudah ya teman-teman ya. Oke, kembali ke topik. Jadi dalam cerita tersebut ada sepasang suami istri yang mengalami kesusahan secara finansial dan mereka bingung karena istri mereka mau melahirkan dan anak yang akan dilahirkan adalah anak yang kelima. Wah, luar biasa banget ya, banyak banget anaknya. Karena suami bingung untuk membiayai biaya untuk melahirkan istri, akhirnya suami tersebut menjual semua barang yang ada di rumah mereka. Dan yang menarik teman-teman, dari cerita ini, suami itu menjual sebuah kotak kayu seharga 150.000. Ya mungkin kalau kalian dengar cerita ini ya wajar lah, seperti itu, biasa aja lah. Tunggu dulu ya teman-teman ya, ceritanya belum selesai. Masalahnya, perhatiin, di dalam kotak kayu tersebut berisi cincin pernikahan mereka. Nah, si istri menaruh cincin tersebut dalam kotak karena jari-jari tangannya sudah mulai membengkak. Ya seperti istri saya juga seperti itu. Sehingga istri tersebut meletakkan cincin itu di kotak kayu itu. Dan bukan hanya cincin, ada perhiasan-perhiasan yang lain. Kalau di total jumlahnya 380 juta. Nah, suami itu nggak tahu kalau di kotak itu banyak sekali perhiasan yang ditaruh oleh istri. Wah, mungkin ketika kalian mendengarkan cerita ini, kalian bisa tertawa atau tepok jidat. Karena mungkin kalian bertanya, aduh kok bisa sih hal kayak gitu itu terjadi. Tapi seringkali teman-teman, kita juga mengalami hal-hal yang serupa atau mirip-mirip dengan cerita di atas. Misalnya, kalian pernah nggak bawa botol minum atau kotak makan ke sekolah dan ketinggalan? Wah, kalau ketinggalan aku percaya pasti itu membuat mama kalian menjadi murka. Kenapa kok bisa ketinggalan? Ya, pertanyaannya adalah, kapan kamu meremehkan hal yang terlihat mudah atau sepele, tapi memiliki dampak yang negatif bagi kita? Nah, pada hari ini kita belajar bahwa Tuhan menciptakan manusia itu begitu unik. Karena manusia itu berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Bahkan serupa dan segambar dengan Allah loh, luar biasa. Tapi mungkin pertanyaannya adalah, bener nggak sih manusia itu segambar dan serupa dengan Allah? Orang kita ini nggak luput dari kesalahan. Buktinya seperti cerita di atas tadi. Kita sering melakukan hal-hal yang terlihat bodoh, teman-teman. Betul nggak sih? Oke, kita baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wah, luar biasa banget ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa baca di rumah sampai ayat 31. Di sini jelas banget. Bagaimana sih segambar dan serupa dengan Tuhan? Oke, aku akan jelasin dengan perlahan supaya kalian bisa menangkap maksud dari ayat ini. Artinya, ketika manusia diciptakan menurut gambar Allah, itu berkaitan dengan fakta bahwa Allah telah menciptakan dengan kapasitas yang unik untuk bergabung dengannya sebagai pengurus ciptaan. Kita tahu bahwa Tuhan berdaulat atas semua ciptaan dan tidak memerlukan bantuan apapun dari siapapun. Namun dalam ayat ini Tuhan menceritakan bahwa menciptakan manusia ini untuk bergabung dengannya supaya berkuasa atas segala tatanan ciptaannya. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang diciptakan menurut gambar Tuhan, kebanyakan orang ya biasanya beranggapan bahwa Tuhan pasti terlihat seperti kita secara fisik. Dia pasti memiliki 2 tangan, 2 kaki, dan sedikit lebih tinggi mungkin dari rata-rata manusia pada umumnya. Namun Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah roh. Jadi itu pasti memiliki arti di luar fisik manusia, teman-teman. Jadi gambar Tuhan dalam manusia dipahami sebagai cerminan atribut Tuhan dalam sifat, tindakan, dan kapasitas relasional kita. Melalui kisah penciptaan pria dan wanita, kita mulai melihat apa tujuan diciptakan menurut gambar Allah. Tuhan ketika memanggil Adam dan Hawa untuk memerintah ikan di laut, burung di langit, ternak, dan seluruh bumi dan makhluk yang merayap di bumi, perintahnya bagi manusia ini untuk memenuhi dan menaklukkan bumi adalah untuk menyandang gambarnya, yaitu gambar Allah untuk mencerminkan dia dengan melakukan apa yang dia lakukan ketika dia menciptakan langit dan bumi. Jadi itu adalah sebuah cerminan ya teman-teman ya. Sayangnya karena keberdosaan kita, keberdosaan manusia, akhirnya kita cenderung menyembah ciptaannya atau menyalahgunakannya dan menganggapnya sebagai Tuhan. Bahkan ironisnya, manusia menginjak-injak seolah tidak ada nilainya. Panggilan Tuhan untuk memelihara ciptaan itu tuh menuntun kita untuk menyembah Dia untuk hal-hal yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kita, bukan untuk menyembah hal baik itu sendiri. Ya, jadi bahaya ya teman-teman ya. Kadang kita justru lebih menyembah ciptaan itu sendiri. Dan pertanyaannya, kapan ketika manusia itu melenceng? Jawabannya ada di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama ya, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakan, pastilah engkau mati. Nah, kita semua tahu apa yang terjadi. Bahwa akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Disinilah dimulai kerusakannya ya teman-teman ya. Mestinya Adam dan Hawa harus mematuhi instruksi yang Tuhan berikan tentang pohon pengetahuan. Bahwa itu tidak boleh dimakan ya. Tapi faktanya mereka gagal. Mereka gagal mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dan dosa masuk ke dalam dunia. Manusia memang memiliki gambar Tuhan, tapi karena dosa dan kejatuhan telah menghalangi kemampuan untuk mencintai dan menaati Tuhan. Dan akhirnya hubungan kita dengannya, dengan Tuhan akhirnya rusak. Hubungan kita dengan orang lain karena rusak, karena itu adalah akibat dosa. Dan itu membuat kita juga memilih hal-hal yang sifatnya negatif. Mungkin kalau aku tanya pada kalian, jawab jujur ya, lebih suka mana? Dengar firman atau nonton Netflix, atau nonton anime, atau main games? Lebih pilih mana? Ikutan CG, atau jalan-jalan bareng teman, atau main bareng teman? Gak usah dijawab, kalian tahu betul isi hati kalian. Tapi aku tidak bermaksud menyindir kalian. Tapi disinilah adalah fakta bahwa kecenderungan hati kita itu seperti itu teman-teman. Tapi kabar baiknya,
Tuhan memiliki rencana untuk memulihkan citranya atau gambarnya yang rusak dalam diri kita. Dan rencana itu sudah digenapi pada Yesus. Dialah adalah gambar Allah yang sempurna dan tidak rusak. Dan melalui Yesus Kristus, relasi kita dengan Allah dikembalikan seperti pada asalnya. Karena kita diciptakan untuk mengatur ciptaan Tuhan. Kita diciptakan untuk memiliki relasi yang baik dengan Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Aku harap teman-teman kalian jangan gagal paham bahwa ketika Tuhan memulihkan relasi kita dengan Dia, bukan karena Tuhan kesepian. Perhatikan kata-kata ini. Tuhan tidak menciptakan manusia karena Dia kesepian dan membutuhkan kita. Tuhan sebelumnya telah menikmati hubungan cinta yang sempurna, persekutuan dan kesatuan dalam sifat Tritunggalnya, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, yang dimana mereka sudah ada sebelum semua ini ada. Kita diciptakan bukan untuk menyediakan hubungan dengan Tuhan, tetapi Dia yang menyediakan hubungan untuk kita. Kita diciptakan untuk menikmati luapan kasih Tuhan selamanya, teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Terus bagaimana kalau aku hari ini masih memiliki kecenderungan dosa? Aku tahu aku sudah ditebus dalam Kristus dan bisa menikmati hubungan kembali dengan Tuhan. Oke, kita baca sama-sama ya, teman-teman ya. Kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Oke, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow, luar biasa. Kuasa di sini bukan cuma kuasa untuk berbahasa roh, bukan cuma kuasa untuk menumpangkan tangan dan orang itu sembuh, atau kuasa untuk mengusir setan. Tetapi kita juga diberikan kuasa untuk mengatasi dosa, teman-teman. Kita diberikan kuasa untuk mengatasi kelemahan kita, kuasa untuk tidak gampang baper, kuasa tidak gampang emosi, kuasa untuk tidak mikir yang negatif, mikir yang aneh-aneh. Amin, teman-teman. Kita baca sama-sama yuk 2 Korintus 5 ayat 17. Oke? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow, amin teman-teman. Katakan sama-sama ya dengan keras. Walaupun kalian di rumah, gak apa-apa, ucapkan aja dengan jelas. Saya dalam Kristus. Sekali lagi, saya dalam Kristus. Amin. Walaupun dalam perjalanan kita dalam mengikuti Yesus, seringkali kita masih jatuh dalam dosa. Kadang kita mulai malas membaca firman dan berdoa. Mintalah Roh Kudus untuk terus memberikan kekuatan bagi kita. Amin, teman-teman. Kehidupan orang Kristen lahir baru bukan berarti hidup tanpa dosa. Tetapi hidup orang Kristen lahir baru, hidupnya penuh dengan pertobatan. Amin. Ini adalah kabar baik bagi kita semua. Meskipun seringkali kita gagal untuk mencerminkan citra Tuhan dengan benar melalui apa yang kita lakukan, tetapi Yesus adalah citra atau gambar Tuhan yang sempurna. Dia adalah satu-satunya yang memerintah dengan bijak atas dunia ini. Dia yang menjunjung tinggi segala sesuatu dengan kuasanya. Kita tidak lagi berjuang untuk mendapatkan keselamatan karena relasi kita dengan Tuhan sudah dipulihkan. Saat ini yang kita lakukan adalah menghidupi Injil di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah terus percaya bahwa hanya dalam Tuhan kita memperoleh sukacita dan pengharapan yang sejati. Amin. Teman-teman, mari kita tenangkan hati kita. Aku minta kalian untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Mari pejamkan mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biar melalui apa yang kami dengarkan, kami kembali diingatkan Tuhan bahwa kami sudah mengalami kerusakan total Tuhan. Tapi Engkau sudah mati buat kami Tuhan untuk mengembalikan hubungan yang baik kepada Engkau Tuhan. Relasi kami kembali dipulihkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kadang kami tidak
mencerminkan karakter-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tapi biarkan Roh Kudus-Mu yang selalu menopang, yang menolong kami Tuhan. Melalui apa yang kami katakan, melalui apa yang kami perbuat, biarkan itu semua mencerminkan bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Biarkan iman kami menjadi iman yang nyata Tuhan. Mampukan kami untuk kami terus menghidupi Injil dalam hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami taruh iman kami dan pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Karena melalui Engkau Tuhan, hidup kami disempurnakan Tuhan. Bahwa sumber kebahagiaan kami bukan terletak pada dunia ini, tapi karena Engkau sudah mati buat kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-temanku yang melihat tayangan ini. Mungkin beberapa dari mereka mengalami pergumulan dalam sekolah, dalam keluarga, dalam finansial Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan, Engkau yang memberikan sukacita Tuhan. Kami percaya Engkau baik dalam hidup kami. Hidup mengikut Engkau bukan berarti tanpa penderitaan, tapi hidup dengan Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman yang kami dengarkan ini menjadi kekuatan buat kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you teman-teman. Kalian sudah mengikuti ibadah youth ini secara online. Aku berdoa supaya kita tetap aktif dalam ber-CG dan membaca daily devotional yang sudah dibagikan setiap hari oleh kakak pembina kalian. Ini semua demi pertumbuhan iman kalian. Dan kalian kalau ada pergumulan atau tantangan yang ingin kami doakan, kalian bisa scan QR code di layar kalian atau mengakses link yang ada di layar. Sampai jumpa minggu depan and God bless you.